selamat datang di Teko Tebak Kondisi, yang dimana kita akan membahas tentang kehidupan yang kadang-kadang random, tapi tetap harus dijalani nih. Pada kali ini kita akan membawakan tema kuliah versus kuliah sambil kerja. Kira-kira gimana sih antara dua sudut pandang tersebut? Kalau gitu, langsung aja yuk kita hadirkan dua narasumbernya. Halo, selamat datang di Teko. Halo. Hai. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih, mungkin kita boleh kenalan dulu dan memperkenalkan diri ke teman-teman di sana. Mungkin boleh dari Fadel. Oke. Halo semuanya, nama gua Said Fadel, biasa dipanggil Fadel. Gua tuh dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan Fadel tuh tipe mahasiswa yang kayak gimana sih? Tipe gua tuh kuliah full time lah. Oke. Kupu. Kalau aku nama panjangnya Syifa Intias, tapi biasa dipanggil di kampus tuh saya dikenal ya. Jadi aku dari sama kayak Fadel dari jurusan Ilmu Komunikasi juga. Tipe mahasiswanya kayak gimana sih? Tipe mahasiswa yang kalau misalnya pulang kampus langsung kerja. Oke, Gitu. berarti udah ada dua narasumber yang berbeda ya. Ada yang satu kuliah, ada satu lagi kuliah sambil kerja. Kalau gitu kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke segmen 2. Kita akan membahas jauh lebih dalam lagi tentunya. Ini ada pertanyaan nih. Kira-kira lebih nguras mental mana antara kuliah versus kuliah sambil kerja? Mungkin dari Fadel dulu. Kayaknya sih ya kuliah sambil kerja sih ya. Karena ya mungkin lu bakal bagi waktu gitu loh. Jadi kayak sulit aja. Kalau untuk aku, iya, karena aku kebetulan kuliah sambil kerja kan. Jadi lumayan nguras mental banget karena harus ngebagi waktunya itu harus pintar-pintar gitu. Kalau enggak nanti pasti bakalan salah satunya keteteran gitu. Berarti hektik banget ya. Chaos banget. Harus pinter-pinter cari waktu. Chaos banget. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalau keuntungan kuliah, mungkin Fadel dulu nih. Fadel kan kuliah doang, berarti ya? Ya. Boleh diceritain. Keuntungannya sih yang pasti yang pertama lah kayak relasi banyak lah, ada kenalan dosen, teman sekelas, terus juga mungkin senior lah di atas tingkat kan. Terus yang kedua juga mungkin berwawasan luas lah, kayak dapat banyak materi-materi masukan dari dosen-dosen. Terus yang ketiga ya bisa tidur di kelas lah. Jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Oh, berarti Fadel ini lebih fokus ya, fokus ke pendidikan. Oke, mungkin ada yang relate juga nih sama Fadel. Nah, kalau Syifa nih, keuntungan dari kuliah sambil kerja tuh gimana sih? Keuntungannya ya, selain kita dapat wawasan yang lebih luas, dapat materi, dapat praktek juga, kita juga bisa mendapatkan uang sendiri. Oke. Uangnya bisa kita pakai untuk healing, shopping. Kalau lagi pusing sama tugas kuliah, kerja sama tugas kuliah gitu ya. Betul. Jadi balance Langsung ya, walaupun shopping. agak pressure banget iya, ya. jujur agak Jujur. pressure. Oke, itu kan tadi ngebahas tentang keuntungannya nih. Kalau minusnya, mungkin dari Syifa dulu karena aduh kelihatan banget nih hektiknya gitu ya. Betul. Kalau untuk minusnya pasti gimana ya? Kalau minusnya kuliah sambil kerja itu emang bakalan ke-pressure banget mentalnya karena kita harus mikirin deadline tugas kuliah sama deadline di kerjaan gitu. Karena kan kadang kuliah emang ada yang lagi waktu senggangnya, tapi ada juga yang bener-bener 1 minggu kita kayak Bentrok wah lah ya. ditumpuk Full time tugas. banget tugas Iya, gitu ya. betul. Jadi ngebagi waktu buat ngerjain kerjaannya tuh yang lebih sedikit gitu dan kita kan harus maksimalin juga untuk kerjaan sebelum deadline gitu. Betul. Berarti minusnya capek banget. Capek banget. Oke. Kalau Fadel nih, Fadel kan kuliah. Ya. Apa tuh? Kalau gue sih minusnya yang pertama ya mungkin ada biaya kuliah kan mahal, jadi kayak masih campur tangan orang tua juga lah, ya kan. Terus yang kedua juga tugasnya yang begitu banyak, begitu bejibun. Terus yang ketiga juga ada beberapa materi yang mungkin sulit dipahami lah, walaupun mungkin
sebenarnya mudah dipahami, tapi kan penjelasan dosen itu kan cara dosen mengajar berbeda ya. Terkadang ya, Ya, terkadang ada yang nggak paham gitu. Berarti ya paling minusnya gitulah. ini ya, mungkin cara pengajarannya dan Ya, mungkin. belajarnya. Oke. Itu dia tadi kita sudah bahas tentang keuntungan dan minus dari kedua pandangan antara kuliah sama kuliah sambil kerja. Kalau gitu kita lanjut ke segmen ketiga. Kita balik lagi di segmen 3. Ini yang ditunggu-tunggu Sobat Teko semua nih. Apa tuh? Apa tuh? Oke, mungkin boleh diceritain nih. Kira-kira hidup itu kan berat banget ya. Boleh diceritain gak nih kayak kehidupannya gitu setelah apa yang kalian pilih gitu kan? Kalau Fadel kan tadi kan kuliah, terus kalau Shiva kan tadi kuliah sambil kerja. Nah, gimana sih gitu loh? Boleh ceritain nggak kehidupannya? Siapa? Gitu lah, boleh. Oke. Kalau untuk kehidupan ya, emang kadang tuh kalau lagi bener-bener hektik banget, lagi chaos banget itu kayak kadang suka bener-bener yang apa ya, stres sendiri gitu kan. Karena ya Allah ini belum selesai, tugas kuliah belum selesai, ini udah mepet deadline kayak gitu kan. Jadi kayak ada titik-titik dimana kayak pasti ngerasa stres tapi kayak mau gimana juga kita tetap harus Harus jalanin ya. ngejalanin gitu karena kalau enggak kita cuma ngeluh doang kita Nggak akan terselesaikan gitu. Oke. Betul. Aku mau sedikit nanya nih. Kan tadi kan cukup bener-bener chaos banget ya. Mungkin dari Shiva sendiri nih, ada nggak sih tips and triknya? Tips and trick. Oke, kalau menurut aku untuk tips and trick, kalau kalian mau kuliah sambil kerja, pastiin mental kalian benar-benar siap gitu, karena pressure di kerjaan itu beda banget sama pressure pas kita lagi kuliah gitu. Jadi kayak emang dua-duanya tuh sama-sama nguras mental, tapi kalau di kerjaan itu kan kita nggak tahu kita dapat atasannya yang kayak gimana, kayak gitu. Jadi benar-benar harus disiapin dulu mentalnya sebelum mau kerja. Karena kalau kita udah mulai kuliah sambil kerja, kita benar-benar harus time manajemennya harus bagus. Jangan tugas itu Terlantar ya? ujung-ujungnya ditelantarin gitu. Oke. Itu guys, tips and trick dari Shiva. Dari Fadel mungkin tips and triknya? Kalau gue mungkin tips and triknya tuh ya mungkin relate lah sama manusia, kayak enjoy aja sih. Sebenarnya kalau misalnya dapat tugas-tugas yang banyak, udahlah nikmatin aja, jangan dikit-dikit stres karena psikolog mahal boy. Iya. Berarti intinya tips and trick daripada tuh jalanin aja. Jalanin aja, nikmatin Go hidup, on aja gitu. enjoy the life aja Nikmatin udah. aja, betul. Kuliah cepet kok, nggak nyangka tiba-tiba udah skripsi aja Iya, nyusun. betul sekali. Oke, jadi pada intinya itu adalah kalian harus yakin sama pilihan kalian sendiri dulu ya. Iya, betul. Harus apa ya? Apa sih serius gitu dengan pilihan. Jadi jangan asal main pilih-pilih aja karena Iya. itu bakalan ngaruh ke depannya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut ke segmen 4 nih. Mungkin boleh ceritain nggak sih lebih capek fisik atau mental sih? Mungkin dari saya dulu. Capek fisik atau mental? Dua-duanya capek sih. Karena selain capek mental, kayak capek di fisik itu juga ngaruh. Karena kayak misal kita dari pagi sampai siang udah di kampus, terus lanjut lagi kita harus ke kantor gitu kan. Jadi selain capek di mental itu capek di fisik juga gitu. Jadi dua-duanya ya. Iya, kayak kita harus emang nyiapin fisik sama mental gitu. Tapi kayaknya lebih penting fisik ya. Karena kalau misal fisiknya kurang, semuanya acak-acakan. Betul. Pasti kalau fisiknya kurang kita bakalan bisa sakit, ngedrop kitanya. Nah, mungkin ada sedikit tips nggak buat menjaga fisik dari saya? Karena kan saya kan ini kuliah sambil kerja nih. Iya, kalau tipsnya ya, kalau untuk ngejaga fisik
makannya yang teratur. Terus jangan lupa juga walaupun sibuk-sibuk di weekend, kita jangan lupa buat seenggaknya jalan pagi lah gitu. Karena eh, olahraga juga nggak bakal ngebuat, maksudnya capek, tapi kita juga bakalan Jadi sehat terjaga ya. gitu loh Setuju, fisiknya. setuju. Betul, kayak gitu. Dan mungkin selain menjaga pola makan dan tidur dan lain sebagainya, mungkin suplemen juga Iya, membantu ya, vitamin. vitamin Minum gitu. vitamin Vitamin, juga. Betul. Vitamin Oke. ngaruh. Kalau dari Fadel, lebih Kalau dari gua capek fisik atau mental? Ya, kalau dari gue sih sebenarnya gue setuju ya sama Siva. Ya, dua-duanya capek sih. Ya, karena kan fisik itu belum lagi kan, kalau ini kan ya banyak kerja kelompok iya. gitu-gitu kan. Terus tugas yang bejibun lah, kadang begadang atau Iya. apalah. Iya, betul. Tidur malam kan gitu, kayak ngurangin lah. Di satu sisi Ya. mental juga kena ya, Mental kayak lu kayak goyang banget lah. Apalagi kan kalau tuh. ini betul, tugas betul. ini Tugas nih ini, belum tugas itu. kelar dan dosennya tuh killer. Itu mental lu Waduh. bener diuji banget. Ke pressure banget Pressure ya. banget, kayak ada diteken buat lu. Apalagi lah. kalau temennya nggak bisa diajak kerja sama gitu. Aduh, itu Wah, dia, itu itulah. bener mental banget sih. Itu Aduh. banget gitu. Rasa Itu enak ingin banget. memarahinya stong tinggi. Oke, Langsung ingin, padahal ini ya, sepertinya Energik banget ya. iya, sepertinya ada yang ingin disampaikan. Wah, nggak ada, gitu. nggak ada, maaf, nggak ada. Oke, mungkin padahal Belakang kamera aja. Oke, oke, oke. Oke, selanjutnya nih, kalau dibandingin hidup kalian itu lebih sering deadline atau lebih sering nunggu tanggal gajian? Mungkin kalau saya ya, saya dulu mungkin relate gitu. Nunggu tanggal gajian relate sih guys, karena kalau Gua nggak udah relate sih. kalau waktunya udah kayak, kebetulan aku gajian kan tanggal 25 gitu ya, jadi kayak Still. tanggal 25 tuh kayak kalau udah mau mendekati tanggal 25 kayak Udah happy ya? udah yang kayak Gak sabar Wih, gitu. pas Natal nih sabar, 25 gitu. Desember nih. Iya lagi. Wah, nggak sampai Oh, haji. aku mau nanya nih, biasanya kalau gajian itu saya buat apa sih? Buat kalau misal ada skincare aku yang habis, kadang buat beli skincare gitu kan, buat beli makeup. Top up Tapi game. iya lagi Ini ya, Buat- saya main game juga. main, aku main game. Oke. Iya Oh, jadi juga selain ya. skincare, game buat apa lagi nih? Mungkin boleh tahu? Buat apa lagi ya? Paling buat makan, buat jajan. Oh, jajan ya, kan- hangout kemana gitu. Iya, ada kayak misal makanan yang viral gitu kan, Oke. kayak pengen nyobain gitu. Oh, berarti Ke sana. saya itu termasuk orang yang cukup ini ya, cukup yang Update, suka ya. update dan suka hangout Hmm. kesana kemari gitu ya. Enggak juga Oh, sebenarnya. kadang aja. Kadang aja. Oke, kadang aja. Mungkin kalau dari Fadel, Ya, kalau gue mah ya mungkin nunggu tanggal deadline tugas aja. oh jadi Tidak pengen menunggu. udah nih biar Udah lah, cepet-cepet biar kelar cepet kelar aja. gitu. Jadi begitu deadline tinggal ngumpulin, udah. Udah. Jadi Pokoknya tugas sudah harus selesai dari sebelum sebelumnya ya. deadline jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya udah deadline, langsung Ya, tinggal kumpulin udah gitu. kumpulin aja, udah nggak usah Oke. pusing-pusing. Udah tenang. Nah, kalau Fadel sendiri nih, Fadel itu tipenya kayak saya juga nggak? Kayak misalkan suka hangout atau Nah, itu tergantung kondisi dompet ya. oke. Oh, apalagi Fadel nggak kerja ya? Enggak. Jadi fokus Jadi ke kadang kuliah gitu. nunggu uang jajan tuh sekarang sebulan sekali. Oh, berarti Fadel ini Awal bulan dikasih baru. Oh, berarti Fadel Dikasih tipe orang yang per bulan gitu ya? Iya. Enggak yang per hari. Enggak. Oh. Bulan. Oke, oke. Berarti bisa dibilang jarang ya. Jarang. Oke. Oke, next. Hal yang bikin kaget pas masuk dunia kuliah atau kerja nih. Mungkin dari saya dulu. Yang bikin Sorry. kaget. Mungkin dari kuliah dulu. Kuliah boleh. Oke. Kalau untuk masuk dunia kuliah pertama kali kaget karena mikirnya tuh bakalan yang lumayan hectic chaos. Tapi kebetulan kan semester 1 ku nggak terlalu begitu Chaos ya. chaos Dan gitu hectic. kan. Jadi emang maksudnya dari peralihan sekolah itu ke kuliah itu beda banget sih. Jadi gitu kan. transisi dari sekolah ke kuliah tuh bener-bener Iya, bener-bener beda banget. beda banget kayak dari teman-temannya juga gitu kan, kayak banyak gitu kuliah. Gimana tuh perbandingannya dari sekolah ke kuliah? Kalau di sekolah kan
jamnya itu kan udah fix kan, kayak Ditentuin semisal, ya. iya betul, kayak jadwalnya tuh udah 6:30 misal masuk gitu kan, pulangnya jam segini. Kalau kuliah kan selain jadwal yang udah ditentuin, kalau dosen misal lagi nggak bisa kan ada Tiba-tiba kelas ya. ada kelas pengganti gitu kan. Mendadak Jadi kadang suka. iya, jadi kadang misal yang harusnya hari ini libur, ternyata Jadi ada dipakai kelas masuk. pengganti. Iya, betul Oke. gitu. Nah, kalau kerja nih, Kalau kerja kagetnya itu apa ya? Kalau di dunia kerja aku kaget sih Kak, karena kayak gini. Awalnya aku pikir tuh dunia kerja tuh bakalan se apa ya? Menakutkan itu gitu. crowded itu. Iya, kayak aku mikirnya kayak aduh takut nih gitu Iya, kan gitu. Nggak taunya ternyata di kerjaanku sekarang lumayan fun Nyaman gitu. ya. Nyaman gitu kan. Nggak yang ke pressure banget juga sebenarnya gitu. Berarti memang kebetulan saya mendapatkan tempat kerjaan yang Yang nyaman enak. Iya, dan betul. pas juga gitu ya sama Iya, yang sama apa yang kuliah. saya mau gitu. Oke. Iya juga. Betul. Nah, kalau Fadel nih. Aduh, yang paling kaget ya. Aha. Mungkin jauh dari ekspektasi gue ya. Mungkin karena mungkin kalau dari segi temen, gue kira tuh kayak kuliah tuh temen-temennya bakal ambis kayak buat Oke. tugas gini. Ternyata ya santai aja, pada enjoy, pada nikmatin aja udah. Oke, berarti ya udah just go on Iya, aja kayak gitu pada gitu ya. semua. Oke. Berarti beda ya sama sekolah. Emang kalau sekolah gimana sih? Kalau sekolah Pada mah, ambis kah? ya beberapa sih. Oh, beberapa Kan ambis kalau jadi di kuliah tuh kan enggak semuanya lah. nggak semuanya. Jadi Paling cuma kayak kayak 1-2. berarti nggak terlalu ke pressure banget gitu ya. Oke, next. Tekanan yang paling berat datang dari diri sendiri atau dari ekspektasi orang sekitar? Siapa? Paling sih dari gue ya, dari diri sendiri sih. Oke, kenapa tuh? Paling kayak buat nekenin tuh kalau gue tuh pengen tuh ke depannya tuh kayak sesuai dengan jalur apa yang gue pengen gitu loh. Oke, Jadi gue tuh kayak nge-push diri gue sendiri kayak, Oke. ayolah gue bisa gitu. Paling gitu sih. Oke, dari saya? Kalau dari aku sama sih, dari diri sendiri. Kalau aku lebih ke sebenarnya nggak beda jauh dari Fadel ya, karena bener kayak aku tuh udah merencanakan gitu kayak aku kedepannya mau kayak gimana Ada gitu kan. tujuannya. Iya, kayak ada arah tujuannya. Jadi kayak semisal ada yang kelewat atau apa suka yang kayak aduh kok kayak gini sih gitu kan. Kadang suka overthinking nggak gitu, sesuai overthinking ekspektasi atau ya. apa. Iya, Oke. betul. Suka jadi kayak overthinking sendiri kayak aduh gimana ya ke depannya kayak gini. Iya, Iya, kalau iya. gini aja tuh udah begitu gitu. Betul. Ada tuh suka kayak gue tuh kenapa ya ngelakuin kayak gini padahal Bisa jauh lebih baik. iya gitu, padahal Iya. ada jalan lain gitu. Kenapa gue kayak kesini gitu. Iya benar. Oke, aku juga mau nanya nih. Kan itu berarti perlu konsisten ya. Iya. Nah, tipsnya itu gimana sih biar tetap konsisten sesuai dengan apa yang kita tuju dan tujuan kita gitu. Paling jangan gampang terdistract lah. Oh, Itu sih paling. simple ya. Iya, Jadi gampang ke-distract. jangan gampang terdistract. Oke, Iya. betul banget Fadel. Kalau aku karena aku tipikal yang lumayan perfeksionis, jadi aku tuh selalu menjadwalkan kayak hari ini aku mau ngapain gitu. Jadi aku selalu nulis di notes, di to-do list gitu. Jadi kayak hari ini aku harus Ngapain ngapain, apa yang harus aku kerjain gitu. Pokoknya hari ini yang aku tulis itu harus selesai kayak gitu. Oke, berarti time management banget ya. Time is money. Ya, betul. Time is money. Karena kelewat dikit atau ada yang berbeda dikit itu bakal merusak semuanya terkadang ya. Berantakan. Bakal berantakan gitu jadinya. Ini aduh seharusnya kayak gini malah jadi kayak gini Iya. gitu. Iya. Dan ngaruh loh buat hari berikutnya. Betul banget. Tuh Karena gue pernah bikin pernah? to-do list gitu, tapi karena satu kelewat kayak udahlah nggak usah lah. udah Main nggak pakai usah gini ya udahlah berjalan aja ya berjalan gitu. Ya, oke kok jadi kurang lebih sama ya. Next, pernah ngerasa salah pilih jalan gak sih? Kan ini kalian udah memilih jalannya masing-masing ya. Mungkin dari Shiva dulu.
tuh saya? Aku pernah ngerasa salah jalan itu justru pas sebelum kuliah. Oke. Jadi dari sebelum kuliah itu kebetulan kan aku masuknya jurusan multimedia gitu kan. Jadi pas mau kuliah sebenarnya tuh pengen jurusannya tuh beda. Bukan yang masih ada hubungannya sama multimedia atau broadcasting yang komunikasi kayak gitu. Sempet pengennya masuk ke psikolog. Wow, linjur banget ya lintas jurusan. Iya. Keren Oke. sekali, Kenapa tuh kalau boleh tahu alasannya? Alasannya karena apa ya? Karena tertarik sih sama psikolog karena kan psikolog juga kan banyak yang bisa Dicari. ngebantu Oh, ngebantu jadi orang-orang. pengen ngebantu orang ya. Iya, padahal diri Udah. sendirinya nggak kebantu sebenarnya. Curhat jadi ya. Oke. Oh, jadi sebelumnya tuh niatnya pengen ke psikolog. Iya. Tapi oh ya, kalau boleh tahu nih alasannya kenapa sih jadinya tuh nyambung gitu? Nyambung, jadinya nyambung Gitu. karena kalau kata mama Mhm. nggak usah aneh-aneh. Oke. Jadi sebenarnya kan gini ya, kalau misalnya emang mau pindah dari SMK yang jurusan di SMK itu emang challenge kan untuk diri sendiri juga gitu kan, dan kita kan nggak tahu tuh kedepannya materinya kayak gimana gitu kan karena kita masih asing. Nah itu karena setelah dipikir-pikir juga kayaknya mending lanjutin yang Sesuai apa, udah aja yang ya. dimulai gitu. Jadi biar nggak mulai dari awal gitu ya. Iya, Karena pasti kalau dari awal lagi tuh bakalan aduh bingung, aduh mulai dari Iya. mana ya gitu, Iya, bingung. betul, Oke, I see. Nah, kalau Fadel nih gimana tuh? Ya kalau gue sih, sebenarnya gue juga lintas jurusan ya dari Oh, SMA oke. kan gue IPA. Terus sebelumnya tuh gue sebelum masuk ke kampus gue yang sekarang gue tuh ada di Polimedia, Polmer. Itu jurusan penerbitan, itu kan lintas jalur juga kan. Ya terus gue cabut. Alasannya Karena- kenapa tuh? Akhirnya memutuskan untuk milih broadcast. Ya karena emang punya cita-cita sih dari kecil. Karena kan gue dulu suka nonton TV lah kayak nonton-nonton acara talk show, game show gitu. Tertarik Di TV ya. tertarik lah kayak gue pengen lah jadi kayak tim kreatif lah dalam Tim gitu. kreatif, pokoknya tim yang Pokoknya apa ya? ngebantu produksi lah. Betul. Nah, jadi apa lah. Oke, berarti pernah ya ada di posisi itu gitu. Oke, next. Oke, kita lanjut lagi nih. Kira-kira lingkungan kalian itu tipe yang support atau yang bikin overthinking? Justru kebetulan ya sebelum aku Aha. kerja itu mamaku sempet yang masih kayak udah kuliah aja gitu loh. Oke, fokus aja Fokus aja gitu. dulu gitu kan, kerja bisa nanti gitu kan. Cuman karena mungkin kesini-sini istilahnya ya aku juga mungkin bisa pakai uangnya untuk diri aku sendiri gitu kan. Jadi sekarang sih kebetulan mama sih support gitu, dan dari papa juga itu juga emang dari awal mah emang nge-support aku kayak pokoknya orang tua aku sebenarnya tuh nge-support apa aja yang udah aku pilih, tapi emang apa yang aku pilih, apa yang aku mulai itu harus Bertanggung jawab diselesaiin. ya. Aku harus tanggung jawab sama pilihan aku gitu. Betul, itu pasti ya. Jadi kalau apapun yang teman-teman pilih, itu tentunya harus bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Karena itu bakalan ngaruh ke depannya loh. Nah, kalau Fadel nih, Kalau gue sih support aja orang kayak keluarga terus ya semuanya kayak lingkungannya. oke, berarti Karena kan- kalian berdua disupport ya. Ya, karena kan gue juga dari misalnya almarhum bokap gue kan juga apa anak broadcasting, jadi ya support banget lah. Jadi Kayak benar-benar oke meneruskan di-push jalannya. gitu. Oke, betul. Oke, next. Pernah nggak sih insecure lihat temen yang lebih sukses dari Fadel? Mungkin kita gantian. Aduh, insecure sih nggak ada ya, karena ya rata-rata teman-teman gue juga pada kuliah, jadi kayak Ya udah punya udah. jalannya masing-masing gitu, nggak yang kayak dia sukses gitu, jadi Ya. nggak ada rasa-rasa insecure. nggak ada. Kalau aku jujur pernah sih, karena kebetulan di SMK aku karena sebenarnya banyak anak yang lebih kaya dan lebih Mampu, lebih mampu gitu kan, dan ada juga yang seleb. Oke. Iya, jadi kayak Ada suatu kayak, ih kok dia bisa gini ya gitu ya. iya kebetulan temanku sekarang itu
sempat main film. Jadi kayak Oke. jadi keren ya dia gitu Iya kayak, kayak kok dia bisa artis sih, kok kita lokal. enggak? Kadang Iya. suka gitu ya. kadang suka gitu jujur. Oke, oke, gitu aja pertanyaannya yang tadi kita tanyain ya, beberapa. Kita balik lagi di segmen terakhir yang menjadi penutup pada segmen kali ini. Mungkin nih boleh ada wejangan buat teman-teman semua di sini ya, boleh wejangan, boleh masukan dan lain sebagainya. Mungkin siapa duluan? Mungkin gue dulu ya. Oke. Mungkin kalau dari gue ya, kalau kalian mau masuk kuliah tuh ya pikirin dulu lah matang-matang mau masuk ke jurusan apa yang kalian minatin lah. Jangan ngikutin temen, jangan ngikutin tren ya, bakal karena kedepannya bakal mengganggu lah ke aktivitasan kalian di jurusan tersebut. Berarti ngaruh banget Ngaruh ya. banget. Berarti benar-benar harus mantep dulu gitu. Kalau mau pilih ini harus serius dulu dan Iya. yakin tentunya. Ya, Oke. sesuai bakat lah. Betul. Kalau Syifa nih, Setuju sih sama Fadel karena salah jurusan itu emang ada gitu. Ada banyak pasti. Banyak. Kejadiannya Kalau banyak. dari aku ya paling ini aja sih pesan aja karena boleh. karena kayak banyak yang udah misal semester kesini gitu kan, banyak yang mungkin sambilan kerja tapi tugas tuh banyak ditelantarin gitu, apalagi tugas-tugas kelompok. Ya. Dan itu tuh bener-bener ngaruh banget, maksudnya kayak kan kelompok ya, jadi kayak kalau misalnya emang nggak bisa tuh mungkin komunikasinya harus Yes, jalan betul gitu banget. kan. Ya. Jangan Aktif yang di kayak grup gitu-gitu. ngilang, iya minimal aktif di grup gitu kan. Kalau nggak bisa ngomong. Karena itu bakalan ngaruh ya ke Ngaruh. teman-teman lain Iya, ya. karena Apalagi kan kalau project ya. Ya. Project, Kalau iya. misalnya project gitu. kelompok kan pasti ada tugas-tugasnya masing-masing. Betul banget. Iya, karena kesian juga kan buat teman-teman yang lain yang nilainya tuh jadinya mungkin terganggu gitu kan. Kan pasti ada yang menargetkan kayak nilai gue harus segini Iya, gitu benar. kan. Tapi di satu sisi Di satu Terus sisi kayak ada salah satu kawannya Kawan mungkin mungkin yang siapa. nggak terlalu care gitu ya. iya, jadi kayak dia udah lama masa walaupun- bodoh lah menilai. Tuh, karena walaupun kuliah sambil kerja emang maksudnya time manajemennya harus bagus gitu. Jangan ditelantarin tugasnya. Jadi Iya. pada intinya time management, sorry. Time management ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih ya udah Terima datang kasih di juga. Talk Show Teko. Iya. Oke guys, itu dia tadi talk show dengan tema kuliah versus kuliah sambil kerja. Kalau gitu kita pamit undur diri dan jangan lupa kalian boleh komen, like dan subscribe. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye. Bye. Bye.